Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Farol Kurusya TV. Kita akan membahas Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, saya meminta kepada saudara-saudara untuk membagikan link ini, biarlah sebanyak mungkin orang boleh mendapatkan manfaatnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya baca Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menguraikan kebenaran firman Tuhan dalam bagian ini, yang pertama dulu kita harus tahu bahwa Israel pernah mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Salomo setelah Daud, Salomo. Dan setelah kematian Salomo, Israel ini mengalami kehancuran. Kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan selatan yang tetap dipimpin oleh garis keturunan Daud, yaitu Rehabeam, anak daripada Salomo. Dan satu lagi berdiri sebuah kerajaan yang terdiri dari 10 suku, dan itu dipimpin oleh Yerobeam yang memberontak kepada Rehabeam gara-gara beban rakyat yang begitu besar berupa pajak, dan mereka tidak terima kondisi seperti itu. Lalu berdirilah sebuah kerajaan besar, ada 10 suku yang tergabung di dalamnya, yang beribu kota Samaria. Nah, sementara kerajaan di bagian selatan di bawah kepemimpinan garis keturunan Daud itu terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, itu terjadi sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi artinya ya sebelum Kristus, ya sebelum Yesus Kristus ada lahir di tengah-tengah dunia ini. Nah, selang beberapa tahun atau 200 tahun kemudian, sekitar tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan yang di utara tadi itu dihancurkan oleh sebuah kerajaan dari negeri lain, yaitu kerajaan Asyur. Nah, jadi kerajaan Asyur itu berhasil menghancurkan Israel bagian utara yang beribu kota Samaria, dan dia mencoba merangsek masuk ke daerah Yerusalem tapi tidak berhasil. Dan akhirnya kerajaan utara itu porak-poranda, ditawan dan dihancurkan.
Dan nanti sekitar lebih daripada 150 tahun, yaitu sekitar tahun 586, barulah kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh sebuah kerajaan baru yang menjadi penguasa waktu itu. Jadi Asyur itu dikalahkan oleh kerajaan Babel, dan kerajaan Babel inilah yang menghancurkan kerajaan di selatan, yaitu Yehuda, ya, yang bersama dengan Benyamin. Nah, orang-orang yang ada di Yerusalem ketika Babel menghancurkannya di bawah kepemimpinan Nebukadnezar itu ditawan. Sebagian besar ditawan. Ditawan artinya diangkut ke Babel, dijadikan pekerja, dijadikan budak, dijadikan tenaga kerja di sana, yang tentunya hasil daripada pekerjaan mereka atau jerih mereka tentunya akan menjadi keuntungan bagi bangsa Babel atau kerajaan Babel itu. Nah, sebagian ditinggalkan, sebagian kecil ditinggalkan, yaitu mereka-mereka yang dianggap miskin. Miskin dalam arti tidak bisa menghasilkan, ya, mungkin sudah renta, mungkin juga sudah cacat, mungkin juga mereka lihat kesehatannya kurang baik. Nah, itu ditinggalkan, ya. Kelompok orang miskin ditinggalkan, gak usah diangkut ke Babel. Dan hamba Tuhan Nabi Yeremia termasuk yang tinggal di Yerusalem. Nah, bagian yang kita baca ini adalah surat yang dikirimkan oleh Yeremia kepada mereka yang ada di pembuangan, ya, mereka yang ada di pembuangan. Nah, yang kedua, perlu kita tahu juga bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang Israel harus diizinkan Tuhan terbuang seperti itu. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah ketika mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan, yang walaupun perjanjian itu terjadi antara Allah dengan nenek moyang mereka, tapi kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi atau tradisi orang-orang Israel, bahwa janji-janji atau firman yang mereka telah dengarkan, baik itu melalui Musa, yang disampaikan oleh Allah melalui Musa, dan sampai kepada zaman nabi-nabi ini, mereka akan terus mendengar itu, karena itu terus disosialisasikan, terus disampaikan, ya, kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Jadi perjanjian antara Allah dengan nenek moyang Israel ini dilanggar oleh mereka waktu itu. Apa itu? Bahwa Tuhan menghendaki mereka setia kepada Tuhan. Itu poin utamanya. Setia dalam arti jangan ada padamu Allah lain. Makanya tidak heran di dalam perintah Tuhan atau yang 10 hukum Tuhan itu di posisi pertama kan, itu, ya, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Artinya Allah itu ya Allah yang cemburu, ya. Dia tidak mau kalau umat Israel itu menjadi milik daripada yang lain atau menjadi orang-orang yang membelakangi Tuhan dan menghadap kepada ilah-ilah lain. Nah, Israel kita tahu dalam sejarah setelah kematian Salomo itu, baik yang di utara maupun yang di selatan, mereka tidak setia kepada Tuhan, ya, serong hatinya dari Tuhan, dan mereka membuat sendiri bagi mereka patung-patung, berhala-berhala. Dan terutama yang kita tahu, ya, kalau masih ingat ketika kita membahas reformasi yang dilakukan oleh Yosia, adalah bahwa mereka terpikat hatinya dengan Baal dan Asyera, yang ditengarai itu adalah dewa dewi kesuburan, ya, dari negeri pagan, ya. Jadi itu yang menjadi dasar, ya, kenapa mereka harus dibuang. Dan kita harus mengerti bahwa pembuangan ini bukan melulu hukuman, ya, bukan melulu hukuman. Ya, tetapi kalau kita baca dengan setia jalan cerita daripada perjalanan orang-orang Israel ini, kita melihat di situ bahwa Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan, Tuhan mengizinkan mereka mengalami hukuman seperti itu, lebih mengarah, yaitu tujuannya mendidik mereka, mendisiplin kehidupan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah,
bagian ini yang dituliskan oleh Yeremia ini semacam penguatan bagi mereka, ya, semacam dorongan bagi mereka meskipun mereka ada di negeri orang, di tanah pembuangan, mereka harus tetap konsisten untuk terus mengingat hukum-hukum Allah. Ya, maka Yeremia mengingatkan mereka meskipun di negeri orang, ingatlah. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu bahas dalam bagian ini. Yang pertama adalah di ayatnya yang kelima, pesan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia dalam bagian ini, yaitu yang pertama di ayat 5, supaya mereka yang ada di pembuangan itu boleh mendirikan rumah untuk mereka diami, ya, dan membuat kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya. Ya, jadi Yeremia mengharapkan kepada mereka untuk terus bekerja dengan normal meskipun di negeri orang, meskipun sebagai tawanan, meskipun sebagai budak di sana, tapi mereka harus memikirkan kesejahteraan mereka juga. Ya, Yeremia mengatakan dirikan rumah. Ya, dirikan rumah dan usahakan kebun. Artinya apa? Ya, tetap usahakan keberlangsungan kehidupan meskipun di negeri orang. Dirikan rumah sebagai tempat tinggal, tempat persekutuan, ya, tempat keluarga boleh menikmati kehidupan bersama. Dan yang kedua yaitu supaya mereka tetap mengusahakan, ya, kebun sebagai lahan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan. Jadi ini prinsip prinsip kerja, maksud yang dikatakan oleh Yeremia. Jadi situasi, kondisi tidak akan mempengaruhi kita soal pekerjaan, ya. Apakah kita orang buangan, apakah kita tawanan, apakah kita budak, apakah kita pekerja, ya, apakah diupah atau tidak diupah. Jadi dalam kondisi apapun di negeri orang tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi jangan berleha-leha, jangan juga menyerah, jangan juga pasrah dan tidak berdaya, tidak buat apa-apa karena merasa bahwa masa depan saya sudah hancur, kami sudah ada di pembuangan, kami tidak punya masa depan, tidak akan bisa kembali lagi ke Yerusalem. Tidak. Yeremia mendorong mereka agar mereka tetap mengusahakan kehidupan yang lebih baik, bertanggung jawab di dalam pekerjaan apapun pekerjaan itu, ya. Dan itu sesuai dengan gaya hidup Kristenan, kan memang seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan, ya. Jadi situasi, kondisi apapun tidak mempengaruhi komitmen kita untuk terus bekerja agar kehidupan tetap terpelihara. Jadi dalam bagian ini Allah ingin mereka tetap semangat di dalam bekerja. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yeremia itu di ayat yang ke-6 mengenai usahakanlah supaya pernikahan anak-anak Israel ini tetap terjaga, ya, tetap terjaga. Jadi poin itu di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, ambillah istri untuk memperanatkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Ini berkaitan dengan identitas mereka sebagai orang Israel, ya. Jadi jangan sampai punah, jangan sampai hilang di negeri orang, tetap melaksanakan mandat budaya. Jadi ini bagian daripada mandat budaya, kan. Kalau kita kaitkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ya ayat 28, ketika Allah berbicara kepada mereka untuk berkembang biak. Nah, ini terus dijaga di tanah pembuangan di Babel. Jadi Allah menghendaki ya udah jalani kehidupan secara normal, ya, bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua tetap menjaga garis keturunan ini, ya, tetap ada pertumbuhannya. Dan firman Tuhan katakan di situ udah jelas ya di ayatnya yang ke-6 tadi itu, ya, di situ dikatakan ayat yang ke-6 bagian terakhir itu, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang, ya.
bertambah banyak, artinya secara jumlah komunitas itu harus bertambah banyak. Jadi jangan dipengaruhi oleh kondisi apapun, tetap lancar juga itu perkembangbiakan. Itu yang dikatakan oleh Yeremia, bekerja dan berkembang biak, artinya beranak. Nah ini ayat ini seringkali dikutip kalau ada pesta pernikahan ya. Ya tentunya memang konteksnya berbeda ya. Artinya orang Israel pada waktu itu memang dalam kondisi diperbudak ya, menjadi tawanan, dan udah sebaiknya mereka harus tetap menjaga eksistensi mereka jangan sampai punah di negeri orang ya. Jadi kalau sekarang ya soal pertumbuhan penduduk yang terlalu banyak ya kita batasi lah ya. Saya secara pribadi setuju dengan program pemerintah untuk membatasi jumlah anak ya. 2 anak cukup, itu lebih baik ya. Untuk apa juga khususnya di zaman ini ya, untuk apa juga punya anak sampai 7, 8, apalagi kalau satu lusin dan itu tidak beres, tidak diurus, tidak dipelihara dengan baik ya, sama aja bohong juga ya. Untuk apa mereka nanti banyak tapi tidak menikmati kehidupan yang lebih layak. Nah jadi konsepnya mereka di tanah pembuangan meskipun mereka sebagai tawanan. Nah mandat budaya ini untuk terus berkembang biak juga harus tetap terjaga dan terpelihara. Nah di dalam bagian ini kita harus lihat bahwa visi misi yang diharapkan Allah untuk terjadi dalam kehidupan orang Israel ini soal perkembangbiakan ini supaya mereka tetap menjaga identitas keisraelannya mereka atau keyehudaannya mereka ya. Jadi nikah dengan sesama suku ya, sesama suku Israel atau suku Yehuda dan Benyamin, jangan dengan bangsa lain ya. Buktinya nanti kita tahu ketika kerajaan kembali berubah, siapa yang menguasainya ya. Ya, saya mau jelaskan ini. Setelah kerajaan Asyur muncullah kerajaan Babel, itulah yang menghancurkan Yerusalem ini dan yang menawan sebagian besar orang-orang Yehuda ke Babel. Nah, nanti setelah kerajaan Babel ini muncullah kerajaan Persia. Nah, di zaman kerajaan Persia itulah nanti orang Israel ini setelah 70 tahun dikembalikan ke Yerusalem, dibawa kepemimpinan Ezra dan Nehemia. Nah, saudara harus tahu, kita harus tahu bahwa ketika pulang ke tanah Yerusalem atau ke tanah perjanjian dari Babel, apa yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia? Mereka mendata bangsa itu. Mereka melakukan sensus kependudukan bagi orang-orang Israel yang ingin pulang ke Yerusalem. Mereka mencari siapa yang tetap menjaga garis keturunan sebagai orang-orang Israel atau orang Yehuda, maka itulah yang berhak pulang. Ya, siapa papanya, siapa mamanya, lalu siapa kakeknya, siapa neneknya, apakah sudah terjadi percampuran? Ya, kalau sudah terjadi percampuran, nggak usah pulang. Tetapi kalau tetap di dalam garis keturunan yang menjaga identitas keisraelan, ya boleh pulang. Ya, makanya nanti kan kepulangan mereka itu beberapa klaster, dan itu tetap mereka cukup ketat di dalam meneliti garis keturunan itu, karena itu penting. Ya, identitas keyahudian itu berhubungan dengan iman mereka kepada Tuhan, karena kepada mereka lah Allah melakukan perjanjian. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya apa? Keikutsertaan kita di dalam pembangunan bangsa dimanapun kita berada itu menjadi tanggung jawab mereka. Ya, meskipun orang buangan tetap mengerjakan yang terbaik, tetap ikut ambil bagian dalam usaha supaya negara atau daerah itu bisa bertumbuh baik secara ekonomi maupun secara politik dan secara sosial.
Ya. Jadi inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi orang-orang Israel di pembuangan. Artinya apa? Di dalam bingkai pendisiplinan hidup mereka itu Allah ingin supaya mereka menjalani kehidupan yang tetap di dalam kondisi yang normal, tetap bekerja dengan baik, tetap melakukan perkembangbiakan yang adalah mandat daripada Tuhan, dan juga tetap mengusahakan kesejahteraan kota, lingkungan, daerah dimanapun mereka berada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi bagian daripada tugas kita hari ini. Gereja Tuhan hari ini harus juga memikirkan hal ini sebagai sebuah refleksi, bahwa kita pun juga tidak jauh beda dari apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel di zaman itu. Ya. Kita juga harus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang Kristen kan, melalui apa? Melalui cara kerjanya kita. Ya, cara kerja yang baik, yang bertanggung jawab. Ya, jadi saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh si Abraham Kuyper, ya, teolog dari Belanda itu, ketika dia berkata bahwa seluruh dimensi pekerjaan kita kalau boleh itu ditaklukkan kepada Kristus. Artinya apa? Ya, dilakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi bekerja seakan-akan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang diharapkan oleh Tuhan bagi kehidupan orang Israel. Ya, bekerja seakan-akan di hadapan Tuhan. Artinya berarti melakukan yang terbaik dalam semua pekerjaan, dalam profesi apapun. Apakah engkau menjadi budak di sana, apakah engkau menjadi pekerja di sana, lakukanlah pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Dan sebaik mungkin engkau bekerja, sehingga juga tercukupi kebutuhan untuk membangun rumah, tempat untuk didiami, dan juga tercukupi kebutuhan sehari-hari. Ya. Seperti yang dikatakannya tadi di situ, menikmati hasilnya. Kamu harus menikmati hasilnya. Dan demikian pula dengan orang Kristen saat ini, ya tetap ya kalau boleh ya menikah. Jangan ada orang orang mau hidup menyendiri padahal dia punya potensi untuk melahirkan keturunan yang berkualitas, ya. Jadi sayang sekali ya kalau ada orang hebat, orang sehat, orang pintar, ya, itu tidak menikah, ya. Sayang sekali, ya. Jadi tidak semua orang diberi karunia untuk hidup sendiri ya, atau selibat. Ya, kalau ada potensi untuk menjadi keturunan yang bisa diandalkan, ya kenapa tidak? Ya, jadi kita tetap menjaga juga itu bagi orang-orang Kristen saat ini, menikahlah dan beranak, ya beranak cucu. Hanya saja memang kita juga harus taat kepada pemerintah ya, karena pemerintah juga mengharapkan KB, keluarga berencana, beranak itu atau punya anak itu jangan juga terlalu banyak, sampai 6 sampai 7. Bahkan ada yang sampai 12 orang di zaman dulu ya, sebelum ada KB. Ya. Saya bukan menentang soal banyaknya anak ini, tetapi ini juga kita harus tahu juga situasinya bahwa jumlah manusia sekarang di atas dunia ini udah terlalu banyak, ya, udah banyak. Ya, jadi bedakan dengan waktu Allah berbicara kepada Adam, ya, di mana belum ada manusia, ya Allah berkata berkembang biaklah. Ya. Mungkin pula setelah setelah Nuh itu kalimat yang sama kan dikatakan juga. Kenapa? Karena ya semua orang sudah habis. Jadi nggak banyak orang, ya silakan berkembang biak dengan banyak. Ya, kalau hari ini ya jangan. Ya. Istilahnya ya ada batasannya yang kemampuan kita, ya untuk apa juga banyak keturunan jadi tapi menjadi beban bagi negara dan bangsa, ya. Jadi itu tanggung jawab yang perlu kita kerjakan. Dan yang terakhir tadi adalah bagaimana juga orang Kristen boleh terjun di dalam dunia ini, baik di dalam komunitas sosial atau dalam pemerintahan, ya. Kita harapkan juga orang-orang Kristen bisa ambil bagian ya di dalam pemerintahan, ya. Bisa mengusahakan kesejahteraan, ya. Dan terutama di masa-masa
pemilu kada ini ke depan, ya kita berharap bahwa orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kesejahteraan beberapa daerah di Kepulauan Nias ini boleh terjaga dengan baik. Jadi kita berharap itu yang terpilih juga ke depan ini adalah orang-orang yang memang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan tentunya itu sudah pasti mereka akan bekerja untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk bisa membangun daerah kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tadi sudah katakan bahwa orang-orang Israel di pembuangan ya harus tetap melihat, tetap memandang bahwa Allah di dalam seluruh sejarah kehidupan mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, meskipun mereka di tanah pembuangan, itu semua ada di dalam kendali Allah. Ya, artinya apa? Ya, jalani kehidupan dengan terus ingat kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi harapan Tuhan itu supaya setelah pembuangan itu mereka kembali sadar bahwa tidak bisa tidak, mereka harus kembali kepada Tuhan. Tidak lagi harus percaya kepada Baal dan ilah-ilah lain, ya, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mereka harus punya masa depan, memandang kepada masa depan. Saya suka sekali pernyataan Baruch Spinoza, seorang filsuf Yahudi yang ada di Belanda kalau nggak salah, ketika dia berkata bahwa meskipun esok akan kiamat, tapi hari ini aku menanam sebatang pohon apel. Ya. Artinya ya, dia melihat bahwa hidup ini tidak akan berhenti. Kita akan terus lanjutkan meskipun esok tiada, ya tetap bekerja, tetap melakukan yang terbaik untuk mengusahakan bukan hanya kesejahteraan diri sendiri, tapi berefek atau bisa menjadi sarana bagi orang lain juga untuk bisa menerima berkat dari apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan menolong saudara dan saya.